Injil menurut Matius. Kitab ini merupakan salah satu catatan resmi paling awal mengenai Yesus dari Nazaret, kehidupannya, kematiannya, serta kebangkitannya. Kitab ini memang tidak menyebutkan nama penulisnya, tetapi tradisi paling awal yang terpercaya menghubungkan kitab ini dengan Matius si pemungut cukai, yang merupakan salah satu dari 12 murid yang dipilih Yesus. Bahkan Matius sendiri kisahnya muncul dalam kitab ini. Selama kurang lebih 30-40 tahun, para rasul secara lisan mengajarkan dan menyampaikan kesaksian pribadi mereka tentang Yesus, dan juga semua ajarannya yang mereka ingat. Nah, Matius kemudian mengumpulkan dan menyusun semuanya menjadi suatu karya yang luar biasa, yang ia tujukan untuk mengangkat tema-tema tertentu mengenai Yesus. Dalam video ini, kita hanya akan membahas paruh pertama dari kitab Matius. Secara khusus, Matius ingin memperlihatkan Yesus sebagai kelanjutan dan penggenapan dari seluruh kisah Alkitab mengenai Allah dan bangsa Israel. Yesus sebagai Mesias dari garis keturunan Daud, sebagai guru yang baru yang penuh kuasa seperti Musa, dan tidak hanya itu, Yesus juga menjadi Allah yang beserta dengan kita atau dalam bahasa Ibrani disebut Immanuel. Matius menyusun kitab ini dengan bagian pendahuluan dan juga bagian penutup, yang membingkai 5 bagian yang tegas di bagian tengah, yang masing-masing diakhiri dengan catatan panjang tentang pengajaran Yesus. Kitab ini sengaja disusun seperti ini dan hasilnya sangat menakjubkan. Lihat saja nanti bagaimana caranya. Pasal 1-3 menjadi landasan dengan mengaitkan kisah Yesus tepat pada alur cerita Perjanjian Lama. Jadi, Matius mengawali dengan silsilah Yesus yang menunjukkan bahwa ia berasal dari garis keturunan Mesias, anak Daud, dan ia juga merupakan keturunan Abraham. Ini artinya Yesus akan membawa berkat Allah bagi segala bangsa. Setelah itu, kita akan mendapati kisah yang sangat terkenal tentang kelahiran Yesus yang merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi dalam Perjanjian Lama, di mana bangsa-bangsa akan datang untuk menyembah Mesias yang akan lahir di kota Bethlehem. Tetapi lebih dari itu, Yesus dikandung dari Roh Kudus dan namanya Immanuel. Semuanya ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Ia adalah Allah yang beserta dengan kita, Allah yang menjadi manusia. Jadi pada bagian pendahuluan ini, kita dapat melihat 2 tema utama dari kitab Matius. Yesus berasal dari garis keturunan Daud, dan ia adalah Immanuel. Akan tetapi Matius juga ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Jadi sama seperti Musa, Yesus muncul dari Mesir, ia keluar melalui air baptisan, lalu tinggal di padang gurun selama 40 hari. Kemudian naik ke atas gunung untuk menyampaikan pengajarannya yang baru. Jadi melalui semua peristiwa ini, Matius menegaskan bahwa Yesus adalah sosok yang telah dijanjikan, yang lebih besar dari Musa. Ia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ia akan memberi mereka pengajaran yang baru. Ia akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan akan memulai perjanjian yang baru antara Allah dan umatnya. Persamaan antara Yesus dan Musa ini juga menjelaskan mengapa Matius menyusun bagian tengah dari kitab ini dengan persamaan sebagai berikut. 5 bagian utama dari kitab ini yang menampilkan Yesus sebagai seorang guru sebanding dengan 5 kitab Musa. Yesus adalah seorang guru baru yang berkuasa dalam perjanjian yang akan menggenapi kisah dalam kitab Taurat. Nah, pada bagian pertama, pasal 4-7, Yesus memulai kisahnya dengan memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Dan yang paling penting, kerajaan Allah pada dasarnya merupakan cara Allah untuk menyelamatkan seluruh isi dunia melalui Yesus Sang Raja. Yesus datang untuk melawan kejahatan, khususnya kejahatan spiritual, dan seluruh akibat dari serangan iblis, dan penyakit, dan kematian. Yesus datang untuk memulihkan kekuasaan dan pemerintahan Allah atas seluruh dunia dengan membangun suatu keluarga baru yang terdiri dari orang-orang yang mengikut Dia, mentaati ajarannya, dan hidup di bawah pemerintahannya. Jadi setelah Yesus mulai menyembuhkan orang-orang dan membentuk suatu gerakan, suatu komunitas, ia mengajak para pengikutnya ke atas gunung atau ke lereng bukit, dan di sanalah ia menyampaikan serangkaian besar pengajarannya yang pertama, yang secara tradisi disebut sebagai khotbah di bukit. Disinilah Yesus menjelaskan bagaimana kita mengikut Dia dan hidup dalam kerajaan Allah yang merupakan kerajaan yang terbalik dari kerajaan dunia, di mana tidak ada orang yang diistimewakan, sehingga orang miskin, orang tak dikenal, orang kaya, orang beriman, semua orang diajak dan dipanggil untuk berbalik, untuk bertobat, untuk mengikut Yesus,
dan bergabung dalam keluarganya. Yesus berkata, ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau perjanjian lama, melainkan untuk menggenapi semua hukum itu melalui hidupnya, melalui ajarannya. Ia datang untuk mengubahkan hati umatnya sehingga mereka dapat sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama, termasuk musuh mereka. Setelah menyelesaikan ajarannya yang luar biasa tentang kerajaan Allah, bagian berikutnya menunjukkan bagaimana Yesus mewujudkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada bagian ini Matius menulis 9 kisah tentang Yesus yang membawa kuasa kerajaan Allah ke dalam hidup orang-orang yang terluka dan hancur hati. Jadi ada 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 kisah yang menceritakan tentang orang-orang yang sakit, yang tubuhnya hancur, atau mereka yang dalam bahaya, dan Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan mereka dengan kasih karunia dan kuasanya. Dan tepat di antara 3 rangkaian ini, kita dapat melihat 2 kisah yang serupa di mana Yesus memanggil orang-orang untuk mengikut Dia. Dan Matius ingin menekankan satu hal yang penting di sini. Kita bisa mengalami kuasa kasih karunia Yesus hanya dengan mengikut Dia dan menjadi muridnya. Jadi setelah Matius memperlihatkan kuasa kerajaan Allah melalui Yesus, Yesus kemudian memperluas jangkauannya dengan mengutus ke-12 muridnya untuk pergi melakukan seperti yang telah Ia lakukan. Dari sini kita dibawa kepada serangkaian besar pengajarannya yang kedua, yaitu pasal 10. Di sini Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana memberitakan kerajaan Allah dan apa yang bisa mereka harapkan setelah itu. Banyak di antara orang Israel yang menerima Yesus dan kerajaan Allah yang Ia tawarkan. Tetapi tidak demikian dengan para pemimpin Israel. Mereka bisa kehilangan banyak hal jika mereka bertobat dan menjadi murid Yesus. Jadi Yesus tahu bahwa mereka akan menolak Dia dan menganiaya para pengikutnya. Dan ini benar-benar terjadi. Dalam bagian selanjutnya, pasal 11-13, Matius merangkum sejumlah kisah tentang bagaimana orang-orang menanggapi Yesus dan ajarannya. Nah, tanggapannya ada bermacam-macam. Dalam beberapa kisah ada respon yang positif. Orang-orang mengasihi Yesus dan mereka memandang Dia sebagai Sang Mesias. Sementara, ada juga yang lebih netral seperti Yohanes Pembaptis atau seperti anggota keluarga Yesus sendiri. Mereka menyatakan bahwa Yesus bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Lalu ada para pemimpin Israel, mereka sangat negatif. Ada juga kaum Farisi dan ahli kitab suci, mereka semua beramai-ramai menolak Yesus. Mereka menganggap Yesus sebagai guru palsu yang menyesatkan banyak orang. Mereka beranggapan Yesus menghujat Allah dengan pernyataan-pernyataan yang meninggikan dirinya sendiri. Akan tetapi Yesus tidak terkejut atau terganggu dengan semua tanggapan yang beragam ini. Ia justru membahas tanggapan-tanggapan ini dalam rangkaian pengajarannya yang ketiga, yaitu pasal 13. Di sini Matius merangkum banyak perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah, seperti perumpamaan tentang petani yang menabur benih di atas 4 jenis tanah, atau tentang biji sesawi, tentang mutiara, tentang harta yang terpendam. Perumpamaan ini menjadi seperti tafsiran untuk kisah-kisah yang telah kita baca di pasal 11 dan 12. Sebagian orang menerima Yesus dengan penuh antusias, sementara yang lainnya menolak Dia. Tetapi kerajaan Allah yang paling utama akan terus tersebar meskipun ada banyak penolakan seperti ini. Berikut ini ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca seluruh pasal ini. Ingat, Matius menampilkan Yesus sebagai kelanjutan dan penggenapan dari kisah dalam perjanjian lama. Jadi perhatikan bagaimana Matius merangkai kutipan-kutipan dari kitab suci perjanjian lama dan menempatkannya pada titik-titik strategis dalam kisah yang banyak bercerita tentang Yesus dan identitasnya. Mari kita berhenti sejenak dan mengambil waktu untuk melihat referensi-referensi ini dalam konteks perjanjian lama. Dan kita akan banyak melihat kaitan yang sangat keren dan menarik. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan tipe orang-orang yang menerima Yesus dan mengikut Dia, kita akan banyak melihat bahwa mereka bukanlah orang-orang penting. Bukan siapa-siapa. Juga bukan orang-orang yang sangat religius. Mereka ini adalah orang-orang yang diubahkan karena iman percaya mereka kepada Yesus dan karena mereka mengikut Dia. Justru orang-orang yang religius dan tinggi hati yang merasa tersinggung oleh Yesus. Jadi, bagaimana kelanjutan dari konflik antara Yesus dan para pemimpin Israel ini? Bagian besar berikutnya, pasal 14 hingga 20, menelusuri berbagai pandangan tentang Mesias. Jadi Yesus terus menyembuhkan orang sakit, dan bahkan dalam 2 kesempatan, Ia membuat mukjizat memberi makan kepada banyak orang di padang gurun. Pertama kepada orang-orang Yahudi, dan yang satu lagi kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan mukjizat ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan Musa bagi bangsa Israel di padang gurun. Jadi semua orang ini sangat antusias dengan Yesus.
Mereka melihat Yesus sebagai nabi besar dan sang Mesias. Namun tidak demikian dengan para pemuka agama. Pandangan mereka tentang Mesias didasarkan pada perikop seperti Mazmur 2 atau Daniel pasal 2, mengenai Mesias yang berkemenangan, yang akan membebaskan bangsa Israel dan mengalahkan para penyembah berhala yang menindas mereka. Dan dari sudut pandang mereka, Yesus adalah seorang guru palsu. Ia menghujat Allah dengan klaim mengenai dirinya sendiri. Di sini diceritakan juga bagaimana para pemuka agama meningkatkan perlawanan dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Menanggapi ini, Yesus menarik diri dan mulai mengajarkan kepada murid-muridnya yang terdekat, apa artinya bagi dia menjadi Mesias bagi bangsa Israel, karena tidak ada seorang pun yang berharap demikian. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya di pasal 16, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Dan Petrus memberikan jawaban yang sepertinya benar. Ia berkata, "Engkaulah Mesias. Engkaulah anak Allah yang hidup." Tetapi kemudian jelas bahwa Petrus sedang berpikir tentang seorang raja yang akan memerintah dengan penuh kemenangan melalui kekuatan militer. Namun Yesus membalas Petrus dan berkata, "Betul, aku akan menjadi raja, tetapi melalui cara yang berbeda." Lalu Yesus pun mulai mengajarkan pengajaran Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa Raja Mesias akan menderita dan mati bagi dosa-dosa umatnya. Dengan demikian, Yesus memposisikan dirinya sebagai Raja Mesias yang memerintah dengan cara menjadi hamba dan menyerahkan nyawanya bagi Israel dan bangsa-bangsa. Namun Petrus dan murid-murid yang lain, kebanyakan mereka tidak memahami hal itu. Maka Yesus masuk ke bagian keempat dari pengajarannya, disusul dengan serangkaian pengajaran lainnya, yang semuanya berbicara tentang sifat dari kerajaan Mesias yang terbalik dari kerajaan dunia, yang memutarbalikkan seluruh sistem nilai kita. Jadi sebagai umat dari raja yang menjadi hamba itu, kita mendapatkan kehormatan dari melayani orang lain. Dan bukannya membalas dendam, kita malah mengampuni dan berbuat baik kepada musuh kita. Dan dalam kerajaan Yesus, kita memperoleh kekayaan sejati dengan memberikan kekayaan kita kepada orang miskin. Untuk mengikut Mesias yang menjadi hamba itu, kita sendiri harus menjadi seorang hamba. Pada bagian berikutnya, kita dapat menyaksikan konflik antara dua kerajaan. Kerajaannya Yesus dan kerajaan para pemimpin Israel. Yesus datang ke Yerusalem untuk perayaan Paskah dengan mengendarai seekor keledai. Dan banyak orang menyanjung dia sebagai Mesias. Lalu Yesus segera bergegas menuju pelataran bait Allah dan ia membuat keributan besar yang menyebabkan terhentinya ritual korban bakaran. Di sini tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sebagai Raja Israel, Yesus sedang menegakkan otoritas kerajaannya atas bait Allah, tempat di mana Allah dan umat Israel bertemu. Yesus melihat bahwa bait Allah telah dinodai oleh kemunafikan para pemimpin Israel. Maka ia menantang otoritas mereka dan tentu saja mereka menjadi sangat tersinggung. Sehingga mereka berusaha menjebak Yesus dan mempermalukan dia dalam perdebatan di muka umum. Namun mereka gagal, sehingga mereka memutuskan untuk membunuh dia. Yesus menanggapi ini dengan menyampaikan bagian terakhir dari pengajarannya. Pertama-tama, ia menyampaikan kritik tajam kepada kaum Farisi dan kemunafikan mereka. Lalu ia meratapi Yerusalem dan penolakan mereka terhadap Allah dan kerajaannya. Kemudian Yesus mengundurkan diri bersama murid-muridnya dan ia mulai memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Ia akan dihukum mati oleh para pemimpin itu. Namun dengan demikian, mereka akan mengakibatkan kematian mereka sendiri. Karena bukannya mereka memilih jalan Yesus, yaitu kerajaan yang penuh damai, mereka malah memilih jalan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Sehingga akhirnya Yerusalem dan bait Allah akan dihancurkan. Akan tetapi Yesus berkata, ini bukan akhir dari cerita. Setelah kematiannya, ia akan dibenarkan oleh kebangkitannya dan suatu hari nanti, ia akan kembali dan mendirikan kerajaannya atas segala bangsa. Sementara itu, para murid harus tetap waspada dan berkomitmen untuk memberitakan Yesus dan kerajaannya, serta menyebarkan kabar baik. Dan saat perkataan Yesus masih terngiang-ngiang di telinga para murid, kisah ini mencapai puncaknya. Malam itu, Yesus membawa murid-muridnya pergi dan ia merayakan perjamuan Paskah bersama mereka. Paskah mengulang kembali kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui kematian anak domba Paskah. Lalu Yesus mengambil roti dan anggur perjamuan sebagai perlambang yang baru untuk menunjukkan bahwa kematiannya yang sudah dekat akan menjadi korban untuk menebus umatnya dari perbudakan, dosa, dan kejahatan. Setelah perjamuan itu, Yesus ditangkap. Ia diadili di hadapan mahkamah agama, Dewan Pimpinan Yahudi. Mereka menolak pernyataannya sebagai Mesias.
Mereka menuduh dia menghujat Allah. Lalu Yesus dibawa menghadap gubernur Romawi, yaitu Pilatus. Menurut Pilatus, Yesus tidak bersalah. Namun Pilatus menyerah pada desakan para pemimpin Yahudi, sehingga ia menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan cara disalibkan. Lalu Yesus digiring oleh tentara Romawi dan ia disalibkan. Nah, tepat pada bagian ini, kita bisa melihat bahwa sama seperti pada pasal pembukaan, Matius memperbanyak referensi ke Perjanjian Lama. Ia berusaha menunjukkan bahwa kematian Yesus bukanlah sebuah tragedi atau kegagalan, melainkan penggenapan yang mengherankan dari semua janji para nabi di Perjanjian Lama. Yesus datang sebagai Mesias yang menjadi hamba, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ia ditolak oleh umatnya, namun bukannya ia menghakimi mereka, ia justru dihakimi oleh karena mereka, ia menanggung akibat dari dosa mereka. Lalu babak penyaliban mencapai titik akhir di mana tubuh Yesus dibaringkan di dalam sebuah kubur. Namun kitab ini diakhiri dengan sebuah kejutan di pasal terakhir. Di hari Minggu pagi, para murid menemukan kubur Yesus sudah kosong. Kemudian, tiba-tiba saja orang-orang mulai melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan kitab ini berakhir saat Yesus yang sudah bangkit itu menyampaikan pengajarannya yang terakhir yang disebut amanat agung. Yesus berkata bahwa sekarang dialah Raja sejati atas dunia ini. Maka ia mengutus murid-muridnya ke segala bangsa dengan membawa kabar baik bahwa Yesuslah Tuhan. Dan setiap orang dapat masuk ke dalam kerajaannya dengan memberi diri dibaptis dan mengikuti setiap ajarannya. Dan dengan mengenang kembali namanya dari pasal 1, yaitu Immanuel, Allah beserta kita, Yesus mengakhiri perkataannya kepada para murid dalam kitab ini dengan, "Aku akan menyertai engkau." Inilah janji akan kehadiran Yesus sampai nanti ia datang kembali. Dan inilah Injil menurut Matius. Injil menurut Markus. Ini adalah salah satu catatan pertama dari kehidupan Yesus, dan tradisi sejarah mula-mula kita menghubungkan kitab ini dengan penulis Kristen bernama Markus, atau Yohanes Markus. Dia adalah seorang rekan kerja Paulus dan bersahabat dekat dengan Petrus. Bahkan seorang sejarawan gereja kuno bernama Papias mengingat bahwa Markus mengumpulkan semua catatan saksi mata dan semua yang diingat Petrus, lalu menyatukannya ke dalam catatan ini. Namun Markus tidak menyatukan potongan-potongan itu dengan sembarangan, melainkan merancang kisah tentang Yesus ini dengan hati-hati. Dalam baris pertama kitab ini, Markus membuat pernyataan tentang Yesus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Yang menarik adalah, hanya disinilah Markus mengungkapkan pendapat pribadinya. Selebihnya dari kitab ini, Markus menggiring opini pembaca hanya dengan cara menyajikan di depan kita semua tindakan dan perkataan Yesus dalam cerita. Bagaimana orang-orang bereaksi terhadapnya. Nah, Markus menjadikan kisah Yesus sebagai sebuah drama dengan 3 babak. Babak pertama berlatar belakang di daerah Galilea, yang ketiga di Yerusalem, dan babak kedua menceritakan Yesus yang sedang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dan setiap babak berfokus pada tema yang sama. Jadi di babak 1, semua orang terpesona oleh Yesus. Dan mereka bertanya-tanya, siapakah Yesus ini? Di babak kedua, murid-murid berjuang untuk memahami apa artinya bagi Yesus menjadi Sang Mesias. Kemudian di babak ketiga, kita melihat paradoks yang mengejutkan tentang bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianis. Mari kita masuk ke dalam cerita dan melihat bagaimana kisah ini berjalan. Setelah kalimat pembuka, Markus memulai dengan mengutip 2 nabi terdahulu, yaitu Yesaya dan Maleaki, yang berkata bahwa Allah akan mengirim seorang utusan bagi bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka ketika Allah menunjukkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umatnya dan menjadi raja mereka. Dan Markus memperkenalkan Yohanes Pembaptis sebagai utusan itu. Kemudian tepat ketika kita berharap Allah menunjukkan dirinya secara pribadi, Markus memperkenalkan Yesus. Ketika Yesus muncul dalam cerita, langit terkoyak, dan Roh Kudus turun ke atasnya, lalu Allah berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Setelah itu, Markus menaruh kisah ini di depan rangkuman pesan inti Yesus. Dia berjalan menyusuri Galilea dan memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus melanjutkan kisah dari Perjanjian Lama mengenai operasi penyelamatan Allah bagi dunia. Melalui Yesus, Allah memulihkan pemerintahannya atas dunia ini dengan menghadapi dan mengalahkan si jahat dan cengkramannya dalam kehidupan manusia. Kemudian, mengundang mereka untuk hidup di bawah pemerintahan Allah dengan cara mengikuti Yesus. Dari sini,
Markus memberi kita batasan besar dari kisah ini yang menunjukkan kuasa Yesus saat dia membawa kerajaan Allah. Dia pergi menyembuhkan orang sakit, terluka, atau terikat kuasa gelap. Dan Yesus bahkan melakukan sesuatu yang bagi orang Yahudi hanya Allah yang berhak melakukannya. Dia mengampuni dosa manusia. Tindakan-tindakan Yesus ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Beberapa orang mengikutinya dan menjadi muridnya, sebagian lain tidak tahu harus berpikir bagaimana. Dan yang lainnya benar-benar menolaknya, khususnya para pemimpin Israel yang menuduhnya menghujat Allah dan mendapat kuasa dari iblis. Tapi Yesus tidak terkejut dengan semua tanggapan itu. Bahkan dia membuat hal itu menarik untuk diperhatikan. Dalam pasal 4, Markus mengumpulkan berbagai perumpamaan Yesus tentang misteri kerajaan Allah yang tersembunyi. Yesus berkata bahwa pesannya adalah seperti benih yang jatuh di berbagai jenis tanah yang berbeda. Ada yang menerima dan ada yang tidak. Atau seperti sebuah biji sesawi yang sangat kecil dan terlihat sepele, tapi kemudian bertumbuh besar dan mengherankan semua orang. Yesus menekankan bahwa dialah Sang Mesias yang membawa kerajaan Allah, namun tampaknya ini tidak seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Dan kebingungan yang makin besar tentang Yesus yang dialami orang banyak ini berkaitan dengan hal penting yang ditekankan oleh Markus di bagian akhir babak pertama. Bahwa kebingungan ini pun terjadi di antara murid-murid Yesus. Mereka berusaha memahami siapa Yesus sebenarnya. Dan hal inilah yang membawa kita ke babak kedua. Babak ini diawali dengan sebuah percakapan penting. Yesus membawa murid-muridnya menyendiri dan bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Tetapi jelaslah artinya bagi Petrus bahwa Yesus adalah seorang raja militer yang berjaya dari garis keturunan Daud yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Namun bagi Yesus, untuk menjadi Mesias, berarti bahwa dia adalah raja yang menjadi hamba yang menderita di Yesaya 53, yang akan membawa pemerintahan Allah dengan menyerahkan hidupnya di Yerusalem. Dan para murid, mereka tidak mengerti hal ini. Mereka pikir mengikut Raja Yesus berarti ketenaran, memiliki status, kedudukan. Namun Yesus menjelaskan bahwa mengikut dia sebenarnya seperti mematikan diri sendiri, seperti memikul salibmu sendiri. Artinya, menolak kekerasan, kesombongan, dan keegoisan, dan memberikan hidup bagi orang lain dalam tindakan melayani dan mengasihi. Dia mengulang percakapan yang sama dengan mereka sebanyak 2 kali lagi. Dan ini mencapai puncaknya dalam pernyataan penting Yesus bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sayangnya para murid masih belum mengerti juga. Mereka kebingungan dan ketakutan. Di babak kedua, Markus menaruh kisah kunci yang lain yang senada dengan isi pendahuluan kitab ini. Yesus membawa 3 muridnya naik ke gunung, dan tiba-tiba dia berubah rupa, memancarkan cahaya dan kemuliaan, dan awan menaungi mereka. Nah, ini seperti kemuliaan Allah Israel yang muncul beberapa waktu silam di Gunung Sinai. Lalu 2 orang nabi yang dulu berdiri dalam hadirat Allah di Gunung Sinai, Musa dan Elia, mereka muncul di samping Yesus saat Allah kembali mengumumkan, "Inilah anakku yang kukasihi." Dengan menempatkan kisah ini di tengah-tengah percakapan di babak kedua, Markus membuat sebuah pernyataan yang mengherankan, bahwa Yesus anak Allah adalah perwujudan fisik dari kemuliaan Allah sendiri. Dan di dalam Yesus, Allah Israel yang mulia akan menjadi raja dengan cara menderita dan mati bagi dosa-dosa umatnya. Ini adalah pernyataan misterius yang membingungkan dan menakutkan para murid ketika mereka meninggalkan gunung itu, yang mengantar kita ke babak ketiga. Yesus memasuki Yerusalem bak bangsawan dengan dilihat orang banyak untuk perayaan Paskah. Orang-orang mengeluh-elukannya sebagai Mesias. Kemudian ia masuk ke halaman bait Allah dan ia menyatakan otoritas kerajaannya dengan mengusir para pencuri dan penjahat, serta menghentikan sistem korban. Maka inilah permulaan dari seminggu penuh Yesus berdebat dan menentang para pemimpin Israel dan mengutuk kemunafikan mereka, sehingga mereka menyusun sebuah rencana untuk membunuh dia. Dan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa Yerusalem dan bait Allah akan diruntuhkan dalam 1 generasi dan mereka akan dianiaya seperti dia, hingga dia kembali suatu hari nanti untuk membawa kerajaan Allah sepenuhnya ke dalam dunia. Dan semuanya mengarah ke malam terakhir. Yesus mengadakan perjamuan Paskah terakhir bersama murid-muridnya
sebuah perjamuan simbolis yang menceritakan kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui kematian anak domba Paskah. Yesus menggunakan simbol-simbol ini dan memberikan makna yang baru. Simbol-simbol itu menunjuk pada pembebasan dari dosa dan kematian yang terjadi melalui kematian Mesias, hamba yang menderita. Dari sini, kisahnya segera berlanjut ke penangkapan Yesus di hadapan Mahkamah Agama dan Pilatus Gubernur Roma yang mengakibatkan penyaliban Yesus. Dan mencapai puncaknya dalam sebuah babak kunci yang sesuai dengan babak-babak penting dari babak 1 dan 2. Kecuali yang turun kali ini adalah kegelapan, bukan awan. Dan bukannya terdengar suara ilahi dari surga, melainkan suara Yesus yang berteriak dengan nyaring sebelum dia meninggal. Yang sangat mengejutkan adalah, ternyata seorang tentara Romawi lah yang melihat Yesus meninggal, yang mengerti, dan menyerukan siapa Yesus sebenarnya. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Tentara ini menjadi orang pertama yang menyadari klaim mengejutkan dari kisah ini, yaitu klaim tentang jati diri Yesus, bahwa anak Allah yang disalibkan itu adalah Sang Mesias, Yesus dari Nazaret yang mati bagi sahabat-sahabatnya dan bagi musuh-musuhnya. Setelah ini, tubuh Yesus diletakkan dalam sebuah kubur. Di hari pertama pada minggu yang baru, 2 orang wanita dari kumpulan para murid datang ke makam itu dan mereka menemukan bahwa kubur itu telah kosong dan batu sudah terguling. Seorang malaikat berkata kepada mereka bahwa Yesus tidak ada di sini. Dia telah bangkit dari kematian. Kemudian malaikat itu menyuruh mereka untuk pergi dan mengabarkan berita gembira itu kepada murid-muridnya bahwa Yesus hidup kembali dan akan menemui mereka kembali di Galilea. Dan para wanita itu, mereka sangat panik. Markus berkata bahwa mereka keluar dan meninggalkan kubur itu tanpa mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan demikianlah kitab ini berakhir, dengan murid-murid Yesus yang menunjukkan ketakutan dan kebingungan yang sama, yang mengakhiri babak 1 dan 2. Nah, sekarang, jika kita melihat Alkitab kita akan melihat bahwa Injil Markus masih memiliki kisah lain sebelum berakhir, yaitu ketika Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya. Namun ada juga sebuah catatan di sana bagi kita yang mengatakan bahwa bagian akhir tersebut bukanlah bagian dari kitab aslinya, namun hanyalah bagian yang ditemukan kemudian dalam naskah-naskah lain yang kurang dapat dipercaya. Tetapi mungkin saja bahwa bagian akhir dari catatan yang asli hilang, atau Markus sebenarnya tidak pernah menyelesaikan penulisannya tersebut. Tapi lebih mungkin bahwa akhir yang tiba-tiba ini memang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Keseluruhan kisah berfokus pada pernyataan mengejutkan yang membuat murid-murid Yesus bingung dari awal hingga akhir, yaitu Yesus yang menderita, disalibkan, dan bangkit ini adalah Mesias anak Allah. Bahwa kasih Allah dan kerajaan yang terbalik dinyatakan saat Yesus mati bagi dosa-dosa dunia. Jadi kisah ini berakhir tanpa penutup dan ini memaksa kita para pembaca untuk bergumul dengan klaim yang sangat aneh dan menghebohkan tentang Yesus ini. Nah, akankah kita melarikan diri seperti para murid? Atau akankah kita mengenali Yesus sebagai Raja kita, lalu pergi dan memberitakan Injil ini? Hanya kitalah yang dapat menjawab pertanyaan itu, dan itulah isi Injil Markus.